Yang kami kerjakan kemarin itu bukan pure naturalisasi, tapi anak-anak Indonesia yang orang tuanya, kakek neneknya sudah pergi keluar meninggalkan Indonesia sekian lama, mereka hidup di sana, kita kumpulkan lagi. Ini yang ingin kita bawa ke Indonesia. Oke. Menarik ya Bang ya. Yang ini sebenarnya publik yang nggak tahu ya sebenarnya seperti apa histori impact-nya kalau kita lihat, kalau PSSI atau masyarakat kita nanti ke depan lebih terbuka, tidak terlalu eksklusif, memprotek orang kita, betul. Ya akhirnya kita juga nggak berkembang, karena terlalu diprotek. Saya kan belajar lihat Cina, di saat dulu Cina tertutup, Cina nggak maju. Betul. Saat dia buka diri, hari ini dia udah imbang-imbang Amerika. Ya kan? Nah, kita juga harus berpikir ke sana. Terbuka. Artinya kita berani menghadapin tantangan, lalu kita kan timbul manusia kita. Ingin kompetitif. Nah, dalam hal sepak bola, hal yang sama. Bibit-bibit kita yang bagus. Karena gini saya lihat, contoh ya. Jordi Amat kemarin. Saya menemukan dia. Waktu perjalanan timnas bermain ke Malaysia lawan Brunei. Di dalam pesawat, pemain lain dengar lagu. Ada video itu saya lihat. Videonya diketum. Dengar lagu. Jordi Amat nonton video. Pertandingan waktu dia lawan Kamboja. Dia analisa ya. Dia analisa sendiri. Kan ini bisa ditiru oleh pemain-pemain muda kita. Anda sebagai pemain, itu nggak berhenti habis main tidur dengar lagu. Anda sendiri yang pelajari kenapa kemarin lawan itu bisa lewat. Karena lawan mempelajari di mana kelemahan Anda. Betul. Ya, kita juga mempelajari di mana kelemahan lawan. Sebagai atlet, itu saya lihat contoh yang dibangun oleh Jordi Amat. Nah, kalau kayak gini bisa kita telurkan terus kepada pemain-pemain muda, kan positif. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita terbuka atau ada perubahan sistem kewarganegaraan di kita, kemarin kita sesama Muslim aja bangga Maroko masuk berprestasi di World Cup. Sepertinya semua negara Islam mendukung Maroko, ya kan? Nah, coba lihat dari 11 pemain starter dia, ada nggak yang pernah tinggal di Maroko? Semua anak-anak Maroko yang lahir besar di Eropa. Betul. Nah, saya pikir ke depan kalau sepak bola kita mau mendunia, ya kita juga harus terbuka. Harus bisa menerima hal-hal seperti ini. Kalau cuma terkukung dengan ini, ya jangan ngomel juga kalau nggak pernah piala AFF nggak pernah juara. Ya, salahnya di mana? Ya mari kita lihat sama-sama. Salah di mana? Berarti harus kita perbaiki juga cara pembinaan kita. Respon pemain-pemain itu seperti apa sih Bang? Kalau misalnya dari naturalisasi Jordi Amat atau Sandy Walsh, ketika mereka juga akhirnya diajak, mereka menyambut atau sebenarnya keinginannya juga sudah datang dari mereka? Saya nggak tahu persis karena saya nggak terlibat di dalam. Tapi kan kuncinya yang memilih pemain ini bukan pengurus PSSI, bukan Esko, bukan ketua umum, bukan sekjen, bukan siapa-siapa. Pure yang pilih kemarin itu Sintayong. Dia punya tim kecil. Nah, kita kasih nama apa dia nggak peduli. Dia tampung, dia lihat. Saya pernah nanya sama dia, kenapa sih lu pilih pemain belakang semua? Dia mengatakan dari pemain yang saya ambil, saya lihat yang memenuhi syarat tadi turunan. Jadi saya tidak menyebut naturalisasi pemain turunan. Itu kriteria yang saya mau. Rata-rata pemain turunan Indonesia itu bagusnya di belakang. Nggak ada yang bagus di striker, nggak ada yang bagus di tengah. Jadi ada sih, tapi dia bilang saya belum butuh lah, masih di dalam negeri masih ada. Tapi yang belakang, bagus-bagus lah. Tapi setelah saya lihat yang dia pilih, ya rata-rata umur, tingginya di atas 180. Kan kita kewalahan kan, kemarin Selandia Baru aja kita kewalahan kan. Nah, kita kan selalu ngadapin Middle East, nggak berani main atas. Nah, kalau mereka ada di belakang, ada Jordi, ada Sandy Walsh, ada Shempatinama, tambah Elkan Bagot, ya kan? Jadi, ya kalau di crossing bola,
ya masih adu-adu lah. Ya. Nah, saya nggak tahu, saya juga nggak mengenal Jordi Amat. Mungkin kita kemarin nonton waktu lawan Kamboja first game dia, atau dia udah dalam kemarin Piala AFF lah. Kita lihat Jordi bermain. Iya betul. Saya tidak kecewa. Sebagai penggemar timnas, saya melihat memang beda cara main dia dengan yang ada. Akurasi passing dia juga bagus. Betul. Tenang dia di belakang, nyaman. Nah, kalau ada pemain menyambut positif dan negatif, ya itu tergantung dari pemain. Betul. Nah, itu biasalah dalam sebuah, kita kakak beradik aja ada kadang-kadang ada yang suka dan tidak suka kan. Ya, saya pikir itu biarkan cair aja lah. Tinggal si STY bagaimana meramu tim itu harus kompak. Iya. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita bicara Piala Dunia U20 juga Bang, maksudnya dari sisi apakah memang investasi pemain muda yang mungkin berlaga di luar negeri itu sebenarnya memang begitu dibutuhkan, karena saya yakin sebenarnya ini adalah ajang yang sangat luar biasa untuk Indonesia, buat negara ini, tetapi buat timnasnya sendiri kalau kita lihat di usia U20 berbagai macam kultur, terus belum terlihat bahwa memang nantinya ada faktor pemain naturalisasi yang mencoba menginfluence tim tersebut gitu. Ya. Ada 3 sekarang yang diambil. Satu bermain di Utrecht, Iva Jenner. Satu lagi bermain di klub Inggris, lupa gue namanya siapa. Satu lagi di Belanda. Tiga-tiga turunan Belanda. Tapi Belanda yang kalau nggak salah ada yang ibunya atau kakeknya, pokoknya orang Indonesia lah. Karena kan sifatnya tadi tidak melanggar FIFA artikel. Nah ini 3 sekarang sudah Pak Presiden sudah tanda tangan, tinggal diproses ke DPR yang 3 pemain ini. Kalau yang 3 senior kan sudah selesai. Sudah semua. Nah, ini sekarang sudah tinggal paripurna atau dengan Komisi 10 dan Komisi 3. Nah, memang 3 pemain ini saya pikir kayak booster lah, penambah supaya permainan dari 11 pemain di dalam atau 30 pemain yang dikumpulkan secara full tim bisa saling mengisi. Karena di U20 potensial Asia itu lumayan, ya kan? Eropa nggak begitu kuat di U20, tapi Amerika Latin strong, Afrika strong. Nah jadi jangan salah, kalau udah senior Eropa lebih dominan. Tapi kalau U20, kalau pengalaman yang kita lihat, yang lebih strong negara-negara Amerika Latin, Afrika. Contoh kemarin kita buat mini turnamen. Selandia Baru biasa aja mainnya. Tapi Guatemala, walaupun kita kalah, tapi saya tidak mengakuin kekalahan itu karena fight yang dilakukan oleh anak-anak ada. Cuma faktor luck aja belum terjadi. Tapi permainan telah dibuktikan mereka bisa mengimbangin Guatemala. Sedangkan Guatemala kan termasuk salah satu peserta Piala Dunia U20 gitu. Nah, itu menurut pandangan saya tentang U20. Nah, U20 ini sebenarnya kan ada 2 hal yang harus dilihat. Kalau dari sisi PSSI sepak bola, waktunya PSSI dengan pemain-pemainnya memperlihatkan kepada dunia, karena akan semua scouting dunia datang ke Jakarta, ke Indonesia. Betul. Memantau semua pemain yang ada yang ikut di U20. Saya mengharap pemain-pemain timnas kita salah satu nanti diambil, yang bisa dia jadi pemain top nanti, yang selama ini nggak pernah orang melihat. Kayak istilah mutiara tertanam di dasar lautan gitu. Begitu scouting dunia ini kumpul di Indonesia, oh ternyata ada pemain Indonesia yang bagus. Nah, kan keterbukaan. Betul. Membuka akses sepak bola. Itu dari sisi sepak bola. Sebagai tuan rumah, semua media dan dunia sorotan ke Indonesia. Sama kayak kita buat Asian Games. Sama kayak nanti kita menjadi tuan rumah Olimpik. Nyorot. Nah, nama Indonesia kan akan naik. Betul. Jadi brand dari nationnya akan berkibar. Nah, kenapa kita hari ini sedikit
nggak terprosok seperti dulu karena kita sudah ada MotoGP. Besok Minggu ada powerboat di Danau Toba. Jadi ada world class event. Dengan U20 ini kan world class event juga. Nah, kenapa kita pernah kalah pamor dengan Malaysia? Karena Malaysia punya F1. Itu kan media datang. Begitu datang dia nulis. Oh, enak di Kuala Lumpur. Nah, kalau nanti Piala Dunia kita bisa memberikan tamu-tamu ini sejahtera, enak, dia akan nulis. Itu yang kita lakukan waktu Asian Games. Ya kan? Betul. Tidak ada kemacetan 2 minggu. Setelah 2 minggu macet lagi sih. Tapi kan waktu 2 minggu itu kan kita rekayasa, media asing datang mengatakan, wow, Indonesia, Jakarta is so fantastic. Sky building. Ya kan? Nggak ada yang jeleknya. Kata orang, bad traffic, no traffic. It's good. Kan memancing orang datang. Hal yang sama dilakukan Rusia waktu Piala Dunia. Setelah Piala Dunia kacau juga lagi lalu lintas di sana. Tapi that how we selling. Make up wajar lah. Dari sisi dunia marketing kan seperti itu. Betul. Nah, harus kita lihat ke sana. Jadi jangan terlalu skeptis, jangan terlalu negatif. Istilah kita suzon. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kapan kita bergerak? Betul. Sedangkan niat kita maunya kita hebat. PSSI nggak pernah juara aja di tiap hari diomelin. Tapi giliran kita mau rubah sedikit caranya, oh gimana dengan bibit Indonesia? Bibit Indonesia itu akan jadi bagus sendiri. Karena sifat manusia itu kalau diberi saingan pasti dia bersaing. Kalau seorang pemain sepak bola nggak mau bersaing, jangan pernah milih profesi jadi pemain sepak bola. Karena di sepak bola itu adalah pertandingan kompetitif. Kompetitif dari individu sampai tim. Betul. Jadi kalau nggak punya spirit itu, jangan pernah jadi profesi sepak bola, karena Anda akan tenggelam. Menurut Abang, kalau tadi dari cerita Abang, teknis dan yang lain-lainnya, Proud of Nation-nya juga, apakah memang ini adalah jalan yang benar atau memang sekarang sudah berada di jalur tersebut untuk kita bisa bicara industri olahraga sih Bang? Dua hal yang sangat berbeda. Saya memang nggak banyak kontribusi selama jadi pengurus PSSI 3 tahun terakhir, harus saya akuin. Nggak tahu kenapa, mungkin saya nggak dikasih kesempatan, tapi oke lah. Kan katanya kalau postnailing itu kan kalau gigi mundur kan cuma 1. Tapi kalau gigi maju kan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Kan mobil gitu kan. Mau postnailing manual, mau otomatis sama fungsinya. Jadi nggak usah lihat ke belakang. Look on the future. Saya belajar. Saya ingat dikasih tugas oleh Ketum memegang Impres nomor 3 2019 tentang percepatan persepak bolaan nasional. Awalnya saya bilang, aduh, apa lagi dikasih tugas gue yang barang mati gitu. Setelah saya pelajari, wow, saya bisa mencari akar masalah kenapa sepak bola kita nggak bergerak-bergerak. Saya minta izin, saya buat tim kecil. Saya bilang saya mau gini. Cari data. Tim saya bekerja, dapat data. Dari hasil evaluasi kami, kita undang Dirtek, kita undang semua orang di sepak bola gitu, kita tanya, kita berantem lah, kita adu argumen segala macam di dalam. Akhirnya kami memutuskan, tim kami memutuskan, ada 2 hal fundamental yang kami dapat dari hasil riset kami tentang sepak bola Indonesia. Satu, masalah paling mendasar. Kita bicara industri tadi. Gimana industri akan jalan kalau kita nggak punya bibit yang bagus? Tadi kita juga cemburu ada pemain yang bermain di luar mau ke kita. Nah, ternyata kami menemukan bibit dasar SSB yang umur 8-10 tahun itu selama ini salah cara pengelolaannya. Jadi ibarat saya mengatakan di beberapa wawancara saya lain, ibarat tumbuhan tumbuh liar di tanah yang subur. Tumbuh. Tapi nggak ada terkenal durian kita. Yang terkenal durian montong punya Bangkok. Begitu juga lain-lain. Banyak buah-buahan itu terkenal punya Bangkok. Kenapa? Padahal tanah di Bangkok sama kita sama. Karena mereka memberi teknologi kepada
tanaman dia, kita enggak. Kita natural. Yeah. Di sepak bola saya lihat seperti itu, natural, tidak ada sentuhan. Nah, saya bilang sama tim, coba pelajari negara mana yang kira-kira kita bisa adopt. Kita carilah beberapa kriteria negara, kita tertariklah dengan punya Jerman. Jerman itu ada satu konsep School of Excellence. Dia mempunyai 52 School of Excellence seluruh Jerman. Jerman kan tidak sebesar kita. Iya, betul. 52 School of Excellence. Lalu saya bilang sama tim saya, apa yang harus kita lakukan kalau School of Excellence ini menjadi kita ambil? School of Excellence inilah kita bisanya lewat Impres ini kita minta dibangun di setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk menampung anak-anak dari SSB yang ada di provinsi tersebut. Yang tahu kita bibitnya bagus, kita olah, kita kasih teknologi yang benar. Arti teknologi itu kita beri infrastruktur yang bagus, yang benar segala macam. Sport science-nya kita ajarin, marketing, dunia marketingnya kita ajarin, legalitas kita ajarin, semua ilmu tentang profesi dia nanti menuju ke profesional sudah dia dapat dari kecil. Menanamkan sistem ya Bang ya? Kita tanamkan sistem. Apakah dia nanti jadi pemain profesional? Ya itu harapan kita. Kalaupun tidak, tapi dia paling tidak akan terlibat di sepak bola, bisa membawa virus positif kepada yang lain-lain. Itu kita buat. Nah, siapa yang ngelatih ini? School of Excellence. Saya bilang kita rekrut pelatih-pelatih muda kita kirim ke luar negeri. Kita cari sponsor nanti lewat Impres ini. Nah, mereka lah nanti yang mendidik anak-anak di School of Excellence. Nah, kalau ini kita bawa bibit yang bagus, maka waktu dia menuju ke akademi yang diambil oleh klub, dia sudah punya pondasi yang benar. Betul. Tinggal nanti teknik dia dirubah di akademi. Nah, itu kembali, tidak semua pemain jadi pemain top. Itu kan natural seperti itu. Nah, itu yang kita pikirkan. Lalu tim saya berdebat. Pak Hasani, kalau setiap provinsi ada 34, kan belum nambah yang Papua lah ya, 34 provinsi bisa melahirkan, taruhlah satu School of Excellence melahirkan pemain bagus 20 pemain, kan ada ratusan, malah mungkin ribuan bibit-bibit yang unggul. Kemana mereka? Kalau tempat penampungannya klub-klub Liga 1, Liga 2 nggak bener, ya juga ya. Kenapa? Ternyata sistem sepak bola kita Liga 1 nggak stabil. Betul. Sedangkan di situ sudah, itu yang kita sebut industri sekarang. Bisnis sepak bolanya ada di situ. Tidak stabil. Riset lagi. Apa sebuah masalahnya? Regulasi. Jadi saya katakan, kalau kita berbicara industri, kita berbicara investasi. Investor masuk. Investor itu satu, dia tanya, ada kepastian nggak? Betul. Nah, kalau tidak ada kepastian, ya masa saya mau taruh uang di tempat Anda? Mendingan saya bangun yayasan, foundation. Betul Bang. Ya kan? Nah, setelah dia bilang, oh ada kepastian, dia kan orang bisnis, investor. ROI-nya berapa? Langsung dia hitung. Harus tanya. Gue kembali duit kapan nih? Kalau gue itu, kalau ada jadi menurut saya gini, kalau investor bisa dijamin dengan kepastian, hitungan ROI-nya, ROI lah gitu, itu untuk Indonesia firm, good. Kenapa? Penggemar kita gede, sepak bolanya menggila semuanya. Menggila, jadi tinggal dikelola dengan benar aja, di-manage dengan benar. Jadi ini nggak usah cerita lagi return of investment. Betul. Kepastian dulu. Apa kepastian itu? Jadwal. Liga kita mau main bulan apa tiap tahun ya. Kenapa rata-rata di Indonesia penggemar Liga Primer, ada penggemar Chelsea, ada kebetulan kita Liverpool, ada penggemar Arsenal, yang penggemar Arsenal agak happy sekarang nih. Jangan sombong. Nah, macam-macam. Kenapa?
Kok mereka bisa stabil? Betul. Mereka start Agustus, berhenti di April. Iya. Mulai lagi nanti. Ada precisionnya. Kok kita nggak pernah jelas? Kapan? Kan ini semua setiap penundaan adalah pembengkakan. Iya, jelas tuh, Bang. Nah, pernah nggak kepikir ini berapa orang yang tarik uang itu sudah keluar uangnya? Iya. Nah, kalau diberi kepastian, maka kemarin saya ajukan di Impres itu, regulasi menghambat industri itu adalah izin keramaian. Nah, ini yang... Nah, izin keramaian itu dengan sistem sepak bola modern ke depan, menuju ke industri, tadi kita sudah siapkan bibit-bibit yang bagus, toh hari ini semua sepak bola itu sudah di strata yang benar, tinggal take off. Izin keramaian kita ganti menjadi izin industri. Tetap yang keluarin kepolisian, karena harus ada standarisasi keamanan segala macam. Karena mengumpulkan banyak orang kan, biarkan mereka yang keluarkan. Tapi namanya bukan lagi izin keramaian. Karena izin keramaian kalau kita telusuri secara story, itu kan dibuat oleh Belanda waktu pengumpulan pemuda-pemuda yang waktu itu menyatakan kemerdekaan, yang tidak disukai oleh penjajah. Kalau tadi maka kita juga benahin di supporter, yang supporter nakal ya harus kita bench, harus berani kita hukum dia seumur hidup supaya dia tidak lagi berada di dunia sepak bola. Nah, kalau ini semua kita benahin, polisi mengeluarkan izin industri, maka kepastian jadwal sudah bisa kita tentukan. Kapan mau mulai? Agustus ke April, berarti kita sama dengan standar Eropa. Nah, nggak berantem hari ini. Kalau Sintayong ambil pemain untuk kebutuhan timnas. Kenapa? Benturan dengan jadwal PSSI, liga yang tidak pernah stabil. Nah, kalau semua ini bisa berjalan, timnas kita juga enak. Pelatih ambil pemain saat break. Kalau U20 oke lah, bisa kita buat jangka panjang. Tapi yang senior nggak bisa kita buat jangka panjang. Tapi kalau udah benar semuanya, kan kita apa istilahnya kayak Eropa lah standarnya. Tapi nggak usah jauh-jauh Eropa lah, Asia lah. Asia udah lebih. Nah, kan harus kita benahin. Nah, hari ini kan semua itu tidak jalan. Betul. Nah, makanya saya bilang lewat Impres itu kan orang bertanya, bagaimana merubah ini? Ya, kalau bisa Impres ini PSSI dilibatkan, kan selama ini nggak dilibatkan PSSI-nya, malah departemen yang nggak sangkut paut dengan bola. Nah, kita nggak perlu jadi panitia lah, kita nggak perlu terlibat, tapi diajak berdiskusi. Nah, siapapun nanti yang menjadi tim ad hoc untuk apa istilahnya Impres ini, kami udah siap proposalnya. Kami udah siap, ya kan? Mau saya dipilih lagi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kami hibahkan. Karena kalaupun ini nggak diambil, kan membuat buku hasil ini. Betul. Nah, kenapa? Karena gimana? Pak Jokowi ini penggemar sepak bola. Betul. Kuncinya sebenarnya ada di tangan beliau kalau kita bisa menyampaikan narasi dengan jernih kepada beliau. Apa? Impres kan instruksi. Kalau beliau bisa mengeluarkan kepres, itu mengeksekusi. Betul. Atau PP. Jadi polisi akan mengikuti. Itu harapan saya. Semoga akan direspon dengan positif juga ya, Bang. Ya, karena saya lihat dengan Pak Erik jadi ketua umum. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Erik buat ini berjalan dengan baik, supporternya, apa pihak keamanannya segala macam jadi normal, bagus. Ya nggak harus buru-buru. Tapi kalau ini nggak selesai, ya sepak bola kita begitu-gitu aja. Karena akhirnya dari kata percepatan itu yang kita lihat sekarang nggak akan cepat, Bang. Karena ada pihak yang mau bangun cepat terbentur. Ada barrier. Ya itu tadi hasil riset kami itu. Menarik ya, Bang ya. Ya artinya itu bukan personal saya, tapi itu riset tim. Wah, ini ngobrol dengan Bang Hasani luar biasa, dapat insight macam-macam. Tapi mungkin kita udah di penghujung acara nih, Bang Hasani. Satu pesan atau harapan dari Bang Hasani untuk dunia olahraga sepak bola, bukan sepak bola aja, tetapi juga olahraga di Indonesia apa sih, Bang? Ya,
gini, olahraga itu kan tidak bisa dilihat lagi seperti tahun 70-an. Tahun 70-an itu ya ada sebagian hobi, ada orang sebagian jadi atlet mengharap bisa bekerja jadi PNS. Hari ini olahraga itu ada beberapa olahraga saya lihat. Oke, sebelum ke sana sedikit saya ingin menyambung apa yang tadi. Ternyata akibat tidak stabilnya jadwal sepak bola itu membunuh olahraga lain. Betul. Banyak yang iri Bang kalau kamu bukan iri, membunuh. Membunuh malah. Nah, jadi contoh gini, saya ambil contoh gini. Di Amerika, paling populer itu kan American football. Tidak ada olahraga lain mau head to head sama dia. Di kita, saya kan terlibat langsung. Kan sebelum masuk eskul kan saya bisnis saya di sport. Jadi saya pernah di basket. Susah benar kita jual basket kepada sponsor dan TV. Kenapa? Bola laku karena ratingnya bagus. Nah, bayangkan basket dengan voli sudah menghindar jadwal bola. Tiba-tiba karena ada perubahan jadi tabrakan lagi. Ya mati basket sama volinya. Kenapa? Kalau bola kan di atas 5 poinnya, ratingnya, ya kan? Basket kan masih di bawah 1, voli agak lumayan 1 sekian lah gitu. Nah, kalau mereka terhindar dari sepak bola, ini akan hidup. Nah, jadi kalau maka tadi saya menyambung apa itu kepala olahraga, kan tidak semua tadi bicarakan semua atlet orang di Indonesia ini harus jadi pemain sepak bola. Harus juga jadi pemain voli, harus juga jadi pemain basket atau bulu tangkis. Kenapa saya bilang 4 cabang ini? 4 cabang ini bisa menjadi profesi yang bisa menghasilkan uang direct. Bisa mendapat dari sponsorship, bisa dapat dari hasil kalau dia menang atau kontrak. Tapi bukan berarti panahan tidak menghasilkan. Atau Anda jadi pegulat, atau Anda jadi apalah yang punya apa istilahnya sport yang buat Olimpik. Kenapa? Kalau Anda bisa meraih emas, Anda akan menjadi seseorang. Akan banyak mendapat bonus. Malah ada yang kasih rumah, kasih mobil, ya kayak mendadak lah, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu. Tapi saya juga ingin pesan di sini karena ini saya pikir cukup menarik apa yang dibuat oleh Akurasi TV. Semoga message ini sampai. Semua atlet ini batasnya ada. Ada umur jenjang golden age-nya. Jangan sampai setelah golden age-nya selesai, mereka kembali orang menjadi paling yang tidak dilihat orang. Jadi menurut saya, negara harus terlibat dari hari ini kepada atlet-atlet ini yang berhasil misalnya jadi pemain profesional. Anda silakan beli pensiun plan. Nah, Pak Erik itu ada yang menarik. Pak Erik mengatakan, saya akan buat pensiun plan buat semua wasit. Jadi mereka hope, nyaman, ya kan? Nah, buat atlet-atlet yang pernah menjadi membela negara, baik di Asian Games, SEA Games maupun Olimpik, itu kita tidak bilang pensiun, tapi kasih pensiun plan lewat asuransi. Kasihan hari ini kita lihat, ada yang bekas peraih ini, tahu-tahu udah jadi apa. Nah, itu. Nah, buat yang profesional yang tidak pernah membela negara, ya buat policy federasinya, kalau standar ini kamu harus wajib memiliki ini. Saya belajar di Amerika, setiap warga negara wajib bayar pajak yang namanya Social Security. Itu untuk masa depan dia. Kalau disuruh kita sendiri, kita nggak mau dipotong gaji kita. Karena kita lagi euforia kan? Lupa. Udah tua baru kita ingat. Tapi kalau dipaksa oleh negara, maka Amerika itu negaranya stabil terus. Karena nggak ada orang miskin. Nah, kita di sepak bola misalnya, federasi buat aturan. Setiap pemain profesional harus dari kontraknya beli asuransi ini. Diwajibkan kayak BPJS lagi. Atau beli BPJS. Bisa kerjasama kan Pak Erik Menteri BUMN. Dibuat kayak gitu untuk memprotek mereka. Tapi yang dia atlet yang pernah membela negara, itu negara ikut campur. Itu pesan saya. Jadi jangan nuntut prestasi aja, tapi kita nggak mikir
Jangan mikir masa dia jaya. Iya. Pikirlah dia sampai di ujung. Betul. Jadi semuanya para stakeholder di sepak bola juga harus ikut memikirkan ya Bang. Ya. Solusi-solusi hal-hal ini untuk bisa Betul. sejahtera bersama, sehat bersama semuanya. Thank you Bang Hasan nih, luar biasa sekali. Kalau saya sih sebenarnya langsung semoga pesannya nyampe langsung jadi Menpora aja Bang. Ternyata ini mungkin karena banyak hal. Ganti Pak Jainuddin Amali. Terima kasih ya Bang ya. Semoga Bang Hasan ini sukses semuanya dan kita selalu mau mengikuti semua gerakan dari Bang Hasani tentunya untuk semua demi olahraga Indonesia. Siap. Selalu semangat ya Bang ya. Terima kasih Dika. Thank you Bang.